Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aulia Prastika dengan NIM F1S1229194 dari ruang 007 Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi, manajemen proses, penjadwalan CPU, deadlock, dan manajemen memori utama. Baiklah, yang pertama yaitu sistem operasi. Operating system atau sistem operasi adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Sistem operasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi desktop dan sistem operasi jaringan. Sistem operasi desktop merupakan sistem yang digunakan di suatu kantor dengan jumlah pengguna yang terbatas. Sementara sistem operasi jaringan adalah sistem yang dirancang untuk lingkungan atau perusahaan yang melayani beberapa pengguna dengan bermacam kebutuhan. Tujuan sistem operasi sendiri yaitu yang pertama, melakukan efisiensi. Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Yang kedua, memberikan kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Yang ketiga, kemampuan untuk berevolusi. Tujuan sistem utama operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer, karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Fungsi sistem operasi yaitu ada beberapa. Yang pertama, melakukan booting, yaitu mengelola sistem operasi perangkat. Yang kedua, manajemen proses, yaitu melakukan sistem operasi mengalokasikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan dan berbagi informasi. Yang ketiga, loading and execution, yaitu sistem operasi akan memulai dan menjalankan suatu program. Yang keempat, manajemen memori, yaitu suatu sistem operasi berfungsi mengoordinasi aplikasi dan mengalokasikan ruang untuk program atau aplikasi yang diinstal di komputer. Yang kelima, keamanan data, yaitu sistem operasi berperan melindungi data pengguna dari serangan siber. Yang keenam, manajemen drive. Sistem operasi membantu mengelola drive komputer. Yang ketujuh, kontrol perangkat. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk mengizinkan atau memblokir akses ke perangkat. Yang kedelapan, desain user interface atau UI, yaitu memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi atau disebut UI antarmuka pengguna. Materi yang kedua yaitu manajemen proses. Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi, terjadi tidak berantakan, dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sistem operasi bertugas dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen proses, diantaranya yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima, menyediakan mekanisme penanganan deadlock. Model proses sistem operasi. Sebelum manajemen proses, maka harus diketahui terlebih dahulu hal yang paling dasar untuk melakukan hal tersebut, diantaranya yang pertama, multiprogramming. Multiprogramming yakni melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan, sehingga setiap proses memiliki satu virtual CPU. Yang kedua, pseudo-paralelisme. Model ini berfungsi untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, proses berurutan. Proses berurutan yaitu proses sejumlah proses berlangsung secara berselingan dalam satu waktu, dan di antara proses tersebut tidak saling tumpang tindih sebelum satu proses diselesaikan, sementara proses berikutnya belum bekerja. Yang keempat, proses paralel. Proses paralel yaitu sejumlah proses dapat dilakukan secara bersamaan oleh banyak prosesor. Yang kelima, proses serentak berpenggalan. Proses serentak berpenggalan yaitu proses yang dilakukan secara serentak yang dimana terdapat beberapa potongan
atau penggalan dari suatu proses yang berseringan dengan potongan dari proses lain. Status proses. Pemanggilan status proses oleh proses lain disebut dengan paralel. Sistem operasi tersebut menyediakan apa yang dibutuhkan oleh proses, dan umumnya proses diciptakan dan dihilangkan selama operasi berlangsung. Yang pertama yaitu create and destroy process. Create dan destroy process yaitu sistem operasi yang mendukung konsep proses dan harus menyediakan suatu cara untuk membuat proses dan menghilangkan proses tersebut. Yang kedua, fork system call. Fork system call yaitu mekanisme untuk membuat proses yang identik dengan proses yang memanggilnya. Yang ketiga, proses penjadwalan. Proses penjadwalan ini digunakan untuk pengaturan eksekusi proses, sehingga proses yang dijalankan oleh sistem operasi memiliki 3 jenis keadaan status proses, yakni yang pertama running. Dalam proses running atau menjalankan program, maka dibutuhkan atau menggunakan CPU pada saat eksekusi berlangsung. Yang kedua, blockade. Dalam proses blockade, yaitu program tidak dapat berjalan sampai kegiatan eksternal terlaksana, karena bisa juga berupa proses menunggu untuk menyelesaikan terlebih dahulu perangkat dan tersedianya memori. Yang ketiga, ready. Dalam proses ini siap dikerjakan tetapi menunggu giliran dengan proses lain yang sedang dikerjakan. Materi yang ketiga yaitu penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah suatu pengaturan proses-proses yang ada di dalam CPU. Penjadwalan ini sangatlah penting karena menentukan performa dari sebuah CPU. Penjadwalan CPU adalah dasar dari multiprogramming. Karena adanya alokasi itu, maka proses-proses itu mendapatkan alokasi resource dari CPU. Penjadwal CPU. Ada 3 tipe penjadwal yang berada bersama pada sistem operasi kompleks, yaitu penjadwal jangka pendek yang bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses yang telah siap di memori utama. Penjadwal jangka menengah akan menangani serta mengendalikan transisi dari suspended theory dari proses-proses swapping. Selanjutnya, penjadwal jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Penjadwalan preemptive dan non-preemptive. Penjadwalan preemptive mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Penjadwalan non-preemptive terjadi ketika proses hanya yang pertama berjalan dari running state sampai waiting state. Yang kedua dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu dihentikan, atau proses tidak dapat diganggu atau pindah ke waiting state. Materi yang keempat yaitu deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana 2 proses atau lebih saling menunggu untuk melepaskan sumber daya atau resource yang sedang dipakai. Syarat terjadinya deadlock, ada 4 kondisi yang menyebabkan terjadinya deadlock, di mana seluruh kondisi tersebut harus terpenuhi. Kondisi tersebut adalah yang pertama, mutual exclusion. Mutual exclusion terjadi ketika resource yang digunakan adalah resource yang non-shareable. Yang kedua, hold and wait. Terdapat suatu proses yang menahan resource, padahal resource telah dialokasikan oleh proses yang lain. Yang ketiga, no preemption. Resource yang telah dialokasikan untuk sebuah proses tidak dapat didahului oleh proses lain. Yang keempat, circular wait. Beberapa proses membentuk urutan rantai membentuk circular, di mana masing-masing proses menunggu proses sebelumnya untuk selesai. Cara mencegah deadlock sendiri ada 3, yaitu yang pertama, ignore deadlock, membiarkan deadlock terjadi, dan ketika deadlock benar-benar terjadi, sistem operasi akan mengabaikannya.
Yang kedua, memastikan deadlock tidak terjadi dengan cara mencegah salah satu kondisi terjadinya deadlock agar tidak pernah terjadi lagi. Yang ketiga, membiarkan deadlock terjadi, tetapi hal ini membutuhkan deteksi terhadap kondisi proses jika terjadi deadlock. Selanjutnya, sistem operasi harus memperbaiki kondisi tersebut dengan cara memperoleh kembali resource yang menyebabkan deadlock. Materi yang terakhir yaitu manajemen memori utama. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur, dikelola, dan dijaga sebaik-baiknya. Hierarki memori yang terdiri atas 3 level yaitu: pertama, register di CPU, berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Yang kedua, primary memory, berada di level tengah, contohnya RAM. Yang ketiga, secondary memory. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari bytes. Waktu aksesnya lambat, bersifat non-volatile, atau informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Hubungan manajemen memori dengan sistem operasi. Sistem operasi memberikan tanggapan terhadap manajemen memori utama untuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Yang kedua, memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendeklokasikan ruang memori jika diperlukan. Keuntungan memori virtual sendiri ada beberapa. Yang pertama, large address space. Membuat sistem operasi seakan-akan memiliki jumlah memori melebihi kapasitas memori fisik yang ada. Dalam hal ini, memori virtual memiliki ukuran yang lebih besar daripada ukuran memori fisik. Yang kedua, proteksi. Setiap proses di dalam sistem memiliki virtual address space. Yang ketiga, memory mapping, digunakan untuk melakukan pemetaan image dan file-file data ke dalam alamat proses. Yang keempat, Fire Physical Memory Allocation, digunakan oleh manajemen memori untuk membagi penggunaan memori fisik secara adil ke setiap proses yang berjalan pada sistem. Yang kelima, Shared Virtual Memory. Meskipun tiap proses menggunakan address space yang berbeda dari memori maya, ada kalanya sebuah proses dihadapkan untuk saling berbagi penggunaan memori. Kemudian swapping. Yang pertama, sebuah proses harus berada di dalam memori untuk dapat dieksekusi. Yang kedua, sebuah proses bagaimanapun juga dapat diswap sementara keluar memori di sebuah penyimpanan sementara dan kemudian dibawa masuk lagi ke memori untuk melanjutkan pengeksekusian. Yang ketiga, rollout. Roll-in adalah penjadwalan swapping berbasis pada prioritas atau proses berprioritas rendah di swap keluar memori agar proses berprioritas tinggi dapat masuk dan dijalankan di memori. Baiklah, sekian video penjelasan materi sistem operasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.